kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia dan PSBB. Bagaimana pendapat dari sudut pandang pasar modal? Karena kalau misalkan dulu semua negara naik, kita naik itu ya sudah. Tapi kalau sekarang ada negara yang sudah turun, ya walaupun ada juga yang masih kena second wave dan naik lagi. Dan sehingga kalau Indonesia naik sendiri, itu bisa menjadi suatu sentimen negatif bagi Indonesia. Nah, kalau kita lihat, ini adalah grafik new cases yang sebelah kiri Indonesia. Kita kalau dilihat dari grafik ini, kasus barunya memang masih terus terjadi. Ya. Jadi sampai dengan awal Oktober masih terus mengalami kenaikan, kemudian sempat penurunan. Nah, sempat juga kita punya kasus baru mendekati 5.000 satu hari. Kemudian di bulan September, karena kasus baru yang semakin banyak, maka diputuskanlah untuk melakukan PSBB yang lebih ketat di Jakarta. Dan pada bulan Oktober ini, saya lihat walaupun tidak diumumkan di media, PSBB yang lebih ketat juga mulai diterapkan di daerah-daerah seperti itu. Nah, PSBB ini tentu negatif untuk perekonomian. Kenapa? Karena kalau misalnya ekonomi tidak bisa berjalan seperti normal, maka itu akan membuat jumlah uang yang beredar juga terbatas, tenaga kerja yang terserap juga terbatas. Nah, sampai kapan ini akan berlanjut? Kita melihat satu contoh kasus yang menarik di Filipina. Jadi Filipina itu kalau per awal bulan Oktober adalah negara di Asia Tenggara yang kasus COVID-nya paling banyak. Kalau pada saat data yang saya lihat, Indonesia mungkin sekitar 300.000, dia sekitar 310 ke 20.000, jadi sedikit lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, kalau kita lihat grafik kasus barunya, mereka juga mengalami lonjakan kasus pada bulan Agustus. Jadi yang hari-hariannya itu sekitar 2.000, 3.000, kemudian di bulan Agustus tiba-tiba naik ke 4.000, 5.000, 6.000, bahkan sempat mendekati 8.000 sehari. Pada saat itu pemerintah sana memutuskan untuk melakukan lockdown terhadap ibu kota. Nah, apa yang terjadi tentu sama seperti Indonesia. Jadi kalau suatu negara di lockdown, tentu ekonominya juga akan susah. Nah, yang menarik kita lihat, 2-4 minggu setelah dilakukan lockdown, itu kita lihat grafik new casesnya mulai menurun. Ya. Jadi yang tadinya sempat mencapai 5.000, 6.000, 7.000, bahkan mendekati 8.000, sekarang turun lagi ke level di bawah 4.000. Nah, ini yang kami harapkan terjadi di Indonesia. Jadi setelah dilakukan PSBB yang lebih ketat, grafik kasus baru itu diharapkan lebih melandai. Jadi mungkin kalau berharap turun tidak, tapi jangan sampai dia naik ke 5.000, 6.000, 7.000 atau 8.000. Karena kalau terus naik seperti itu, maka PSBB-nya akan semakin ketat dan semakin luas. Nah, jadi untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, memang PSBB merupakan suatu hal yang merugikan bagi ekonomi. Dan kalau dilakukan secara lebih ketat, lebih luas, itu akan lebih negatif lagi. Tapi kalau misalkan kasus baru tidak terkendali, itu menjadi suatu pilihan yang tidak terelakkan. Nah, apabila kasus COVID-19 bisa dikendalikan, dalam artian jumlah kasus barunya sudah mulai melandai, maka mungkin sampai dengan akhir tahun IHSG masih bisa di atas level 5.000. Ya. Tapi kalau misalkan apabila kasusnya terus mengalami lonjakan dan PSBB terus diperketat sampai dengan akhir tahun dan semakin luas, maka target harga wajar IHSG bisa berubah. Walaupun kita juga tahu di bulan Desember ini berdasarkan statement dari pejabat sudah mungkin akan ada vaksin yang akan disalurkan. Nah, itu bisa menjadi suatu sentimen positif untuk pasar modal kalau dilihat dari kasus COVID-19 dan penanganannya. Ya, mari kita berharap semoga untuk vaksin bisa secepatnya disalurkan dan bisa efektif juga. Demikian dari kami, semoga bermanfaat.